Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati pimpinan redaksi CNBC Indonesia, Bapak Wahyu Daniel, para narasumber dan Bapak Ibu undangan, serta hadirin sekalian yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmatnya sehingga pada hari ini kita dapat hadir dalam acara Food Agri Outlook 2023 dengan tema menjaga ketahanan pangan di tengah ketidakpastian. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, dalam forum G20 di Bali pada tanggal 15 sampai dengan 16 November 2022, Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo menyampaikan bahwa krisis pangan dan energi menjadi ancaman besar bagi dunia. Dalam laporan terpisah, Organisasi Pangan Dunia FAO memprediksikan bahwa tahun 2023 terjadi peningkatan kerawanan pangan tingkat akut secara global. Dampak pandemi COVID-19 serta perang Rusia-Ukraina yang belum menunjukkan tanda-tanda berakhir, dan ini memicu kenaikan harga pangan karena tersendatnya produksi dan distribusi. Permasalahan ketahanan pangan ini telah menjadi perhatian seluruh pemimpin dunia. Oleh karena itu, Indonesia dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan telah melakukan langkah-langkah antisipatif untuk mendukung ketahanan pangan nasional di tengah kondisi ketidakpastian, khususnya kondisi global saat ini. Bapak, Ibu, dan para undangan yang berbahagia, kita bersyukur Indonesia diberi anugerah kekayaan dan keanekaragaman sumber daya hayati, perairan, darat, dan laut yang luar biasa. Pemanfaatan sumber daya tersebut harus dilakukan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan rakyat. Pembangunan berbasis ekonomi biru yang berkelanjutan atau Sustainable Blue Economy menjadi agenda prioritas Kementerian Kelautan Perikanan dengan 5 kebijakan, yaitu penambahan luas konservasi laut secara tertutup, penangkapan ikan secara terukur berbasis kuota, pembangunan budidaya laut pesisir dan darat yang berkelanjutan, pengelolaan dan pengawasan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, dan yang kelima, pembersihan sampah plastik laut melalui gerakan partisipasi para nelayan. Bapak, Ibu, dan hadirin yang terhormat, industri pengolahan hasil perikanan Indonesia merupakan salah satu tulang punggung penyumbang ekspor produk perikanan, sekaligus berkontribusi dalam menjaga ketahanan pangan Indonesia. Saat ini, industri pengolahan hasil perikanan telah berkembang baik. Menurut catatan kami, jumlah industri pengolahan ikan di Indonesia sebanyak 61.589 unit, terdiri dari industri pengolahan skala mikro kecil sebanyak 60.519 unit, industri pengolahan skala menengah dan besar sebanyak 1.070 unit. Produk yang dihasilkan industri pengolahan hasil perikanan menjadi modal dasar kita untuk memenuhi kebutuhan pangan dunia dan masyarakat Indonesia, khususnya protein. Total volume produk olahan hasil perikanan setara ikan utuh segar yang dihasilkan oleh industri pengolahan hasil perikanan, yaitu skala mikro, kecil, menengah, dan besar pada tahun 2022 mencapai 7,2 juta ton. Dan ini meningkat sebesar 16,5% dalam 5 tahun terakhir. Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia, produk utama Indonesia untuk unggulan ekspor perikanan adalah udang, tuna cakalang tongkol, cumi sotong gurita dengan nilai ekspor sebesar 6,24 miliar US dollar di tahun 2022, dan ini meningkat 9,1% dari tahun sebelumnya. Bapak, Ibu yang berbahagia, kita patut berbangga bahwa kebutuhan ikan di dalam negeri sebesar 13,1 juta ton dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri, yaitu dari perikanan tangkap sebesar 7,16 juta ton dan perikanan budidaya 5,95 juta ton. Sementara itu, angka impor hasil perikanan tahun 2022 sebesar 0,7 miliar US dollar. Hal ini menunjukkan neraca perdagangan hasil perikanan surplus 5,54 miliar US dollar. Ikan sebagai bahan pangan yang mengandung protein tinggi dan memiliki kandungan asam lemak omega 3, omega 6, dan omega 9,
sangat relevan sebagai salah satu sumber asupan gizi untuk mendukung program ketahanan pangan atau protein. Ikan juga mengandung vitamin dan mineral yang membantu meningkatkan daya tahan tubuh dan imunitas. Oleh karenanya, pemerintah gencar meningkatkan kesadaran masyarakat untuk gemar makan ikan. Melalui program gerakan memasyarakatkan makan ikan atau gemar ikan di setiap daerah, termasuk wilayah dengan tingkat prevalensi stunting tinggi. Angka konsumsi ikan nasional pada tahun 2022 mencapai 56,48 kg per kapita, setara ikan utuh segar, dan tahun 2024 ditargetkan sebesar 58,76 kg per kapita, setara ikan utuh segar, dan diharapkan memiliki kontribusi yang besar untuk penurunan stunting. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini saya memberikan apresiasi kepada CNBC dan semua pihak yang telah bersinergi dan mendukung penyelenggaraan acara ini, serta kepada seluruh asosiasi dan forum industri perikanan dan pelaku usaha industri pengolahan ikan yang turut berpartisipasi aktif dalam seluruh rangkaian acara Food Agri Outlook 2023. Saya berharap dengan terselenggaranya Food Agri Outlook 2023 ini dapat meningkatkan peran dan sinergi semua pihak dalam penguatan ketahanan pangan melalui pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dengan tetap berkomitmen pada pengelolaan yang berkelanjutan untuk masa kini dan generasi yang akan datang. Akhir kata, semoga apa yang kita laksanakan dapat bermanfaat dan memberikan keberkahan bagi kita semua serta ridho Allah Subhanahu wa taala. Pergi ke Parigi makan durian, tiada hari tanpa makan ikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.